أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di Siratul Rasul karangan Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, dan kemarin yang kita bahas mengenai tentang kendaraan para sahabat yang berangkat. Berapa kendaraan dari kuda? Cuman 2. Ada yang mengatakan 3. Adapun onta berapa? 70. Jumlahnya 315. Maka bagaimana para sahabat di masa mereka menempuh perjalanan ke Badar, padahal kendaraan nggak seimbang dengan jumlah pasukan. Gantian, satu onta 3 atau 4, 3 atau 4 orang. 3 atau 4 orang. Nanti gantian dengan yang lain. Onta. Iya berapa? Ontanya 70. Ontanya 70 yang dimiliki oleh para sahabat. Jumlahnya para sahabat 315, ontanya 70. Jadi yang paling banyak itu yang jalan malah. Yang paling banyak itu yang jalan. Siapa yang bersama dengan Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Lubabah. Di awal mula Abu Lubabah. Tapi tatkala ada sesuatu yang terjadi di Madinah, Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir untuk kembali ke Madinah. Sehingga dia datang ke Madinah dan menggantikan posisi kepemimpinannya Abdullah bin Umi Maktum. Dan ini posisinya Abu Lubabah diganti dengan Marsad bin Abil Marsad. Itu yang benar. Al-Ghanawi. Tujuannya apa mereka ini berangkat? Perang atau untuk apa? Ingin mencegat suatu perdagangan yang dimiliki oleh orang-orang kufar Quraisy. Ini keinginan mereka. Tapi Allah palingkan mereka kepada hal yang dibenci oleh mereka. Dibenci dari segi fitrah. Apa itu? Peperangan. Peperangan itu hal yang dibenci oleh jiwa. Allah palingkan dari hal yang mereka cintai, yaitu perdagangan, kepada apa yang mereka benci. Yaitu apa? Peperangan. Benci dari segi apa itu, ikhwah? Jiwa mereka. Bukan dari segi keimanan dengan pensyariatan jihad. Tapi dikarenakan hal itu adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa, betapa banyak hal-hal yang dibenci Allah selipkan di dalamnya kebaikan. Sehingga mereka tidak pulang dari perang Badar kecuali mengantongi banyak kemuliaan, kejayaan Islam, kewibawaan di hadapan orang-orang kafir, bahkan di hadapan orang-orang Arab yang ada di Hijaz, di Makkah, Madinah. Belum lagi dengan tawanan, belum lagi dengan kepemilikan harta. Masya Allah. Jadi dari apa yang mereka inginkan dipalingkan kepada apa yang mereka benci, di balik kebencian banyak kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Dan di situ ya ikhwah, bagaimana adab Nabi SAW di waktu berjalan dengan para sahabat. Beliau seperti para sahabat, enggak sendirian dalam menaiki onta, tidak juga menyita ontanya Miqdad wala ontanya Zubair ibn al-Awwam, enggak. Naik, enggak menyita kudanya mereka, naik onta seperti yang lain. Goncengan dengan yang lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan Marsad menginginkan untuk apa? Untuk turun, membiarkan Nabi sendirian, tapi Rasulullah tidak menyetujui. Karena Rasulullah masih butuh pahala dengan berta'awun di atas satu kendaraan. Apa yang Rasulullah SAW larang tatkala para sahabat hendak pergi dan menaiki onta? Apa yang dilarang oleh Nabi kemarin? Lonceng. Jangan sampai ada lonceng yang terikat di leher onta, karena itu hal yang dilarang. Qala Nabi SAW, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaras. Para malaikat enggak akan menemani suatu kerumunan, suatu jamaah di mana mereka itu diikutkan dengan apa? Dengan kalb, dengan anjing atau dengan lonceng.
Maka Rasul nggak menginginkan, dan lonceng itu sendiri akan merugikan. Merugikan apa enggak itu? Kalau waktu perang merugikan, nggak boleh. Jangan sampai ada lonceng di waktu perang. Nanti akan diketahui di situ ada sekelompok manusia, di belakang gunungnya ada orang, di belakang lembah ini ada orang, di belakang Tabbah semacam bukit pasti ada orang. Kau bisa ada lonceng? Kau bisa karena ada lonceng. Tapi sebagaimana akan datang, jangankan lonceng, dengan adanya kotoran-kotorannya onta, Abu Sufyan mengetahui di sini ada beberapa penduduk Madinah. Kok bisa? Karena kotoran tadi itu dia dipegang oleh Abu Sufyan dan diremas sehingga dia mengeluarkan beberapa biji kurma. Ini biji kurma, ini kurma Madinah ini. Berarti di sini barusan ada orang Madinah. Langsung dia ngirim kabar, ngirim surat ke Mekah. Orang-orang Madinah sudah dekat dan kita harus merubah rute jalannya. Apalagi kalau ada lonceng. Kalau kita dulu waktu di Yaman, jangankan senter HP yang nyala, atau antum HP yang tulalit, kan ada yang putih, ada yang masih buram. Yang putih itu jangan ada yang bawa, dilarang. Dilarang, itu berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Itu sangat rawan. Satu teman, dia bukan dari kalangan murid, tapi dia termasuk penduduk asli di tempat tersebut. Dia tidak punya HP, tapi punya sepuntung rokok. Jadi dia jaga di garis peperangan, jaraknya nggak jauh. Dia farantau, dia mukhazin, artinya memakan qat. Di waktu yang sama dia ngerokok. Cahaya rokoknya itu, wallah alam, mungkin dia di awal-awalnya sudah berhati-hati, tapi subhanallah, ini namanya manusia. Akhirnya dia lalai, langsung kena, hancur tempatnya itu, dan dia juga di meriam, bukan di sniper, tapi dikenakan meriam. Meriam bentuknya sama seperti rokoknya dia. Allah yarhamuh, miskin. Nah, ini kesalahan. Jadi Rasul alaihissalatu wasallam enggak menginginkan para sahabat membawa itu, di antara sebabnya ini. Karena bisa menyebabkan kelemahan. Itu titik lemah itu. Itu titik lemah. Dan zaman dahulu subhanallah tidak ada satelit, tidak ada pelacak, tidak ada hal-hal yang ada di zaman sekarang. Perang di sana sangat-sangat nyata. Untuk ngirim kabar, ngirim orang. Sebagaimana akan datang, dikirim orang berangkat. Orang itu datang ke tempat yang jauh untuk ngasih kabar, fulan sekarang sudah di jalan. Ini baru berangkat. Jadi kehidupan zaman dulu adalah kehidupan para lelaki yang nyata. Kalau zaman sekarang tombol-tombol senjata mampu dipencet oleh orang yang paling pengecut di dunia. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaihi wa dafa'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-liwa'a ila Mus'ab bin Umair. Rasulullah memberikan bendera peperangan, dan ini bendera utama. Bendera ini gunanya adalah untuk memberikan simbol dan juga memberikan pengkabaran bahwasanya peperangan masih berlaku dan masih jalan. Dan bala tentara masih kuat dan tegar. Selama bendera itu masih tegap dan berdiri, maka peperangan masih berkelanjutan. Dan bala tentara masih baik-baik saja. Oleh karena itu diberikan kepada yang Rasul SAW pilih. Siapa? Mus'ab ibn Umair. Ini sahabat yang pertama kali datang ke Madinah untuk mengajari penduduk Madinah sebelum Rasulullah, Abu Bakar, Umar datang ke Madinah. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Qala warayatul, ini bendera yang terbesar ini. Ini bendera terbesar. Nanti ada lagi bendera lebih sesuai dengan lokasinya. Qala warayatul wahida ila Ali bin Abi Thalib. Ada juga bendera yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ini juga yang akan menggambarkan dan menyimbolkan tentang keutuhan bala tentara dan masih berkelanjutnya perang. Qala warayatul ukhra ila rajulin minal ansar. Ada juga bendera yang dikasihkan kepada salah seorang dari orang-orang Ansar. Wa kanat rayatul Ansar biyadi Sa'ad ibnu Mu'adz. Adapun benderanya orang-orang Ansar dipegang oleh Sa'ad ibnu Mu'adz. Qala wa ja'ala 'ala saqah Qais ibn Abi Sa'sa'ah. Yang dijadikan di bagian belakang pemimpinnya adalah Qais ibn Abi Sa'sa'ah. Jadi Rasulullah SAW menjadikan 5 bagian. Bagian kanan
maka dia dipegang oleh Zubair ibn Awam. Bagian kiri dipegang oleh Miqdad ibn Amr. Bagian depan dipegang oleh Mus'ab ibn Umair dan juga Ali bin Abi Thalib. Bagian belakang tadi itu Qais ibn Abi Sa'sa'ah, dan di tengah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ini Maimanah, Maisarah, ini Muqaddimah, ini Muakhkharah, dan ini Qalb. Yang tengah namanya apa? Qalb, hatinya. Makanya kalau orang-orang kafir melihat Rasulullah datang tuh, orang kafir mengatakan apa? Ja'a Muhammad wal khumus. Datang Nabi Muhammad dan 1/5. 1/5 dalam formasinya 5. Qala wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma qaruba min as-Safra'i ba'atha Basbasa ibn Amr al-Juhani wa huwa halif Bani Sa'idah wa Adi ibn Abi Raghba atau Zaghba al-Juhani halif Bani Najjar ila Badr yatahassasan akhbar al-'ir. Rasulullah sudah mulai jalan mengutus 2 orang. Yang pertama sudah memang pernah diutus untuk mencari kabar bagaimana 'ir, sampai di mana ini perbendaharaannya, perdagangan sampai mana. Basbas sudah memang pernah diutus. Diutus juga siapa? Adi ibn Abi Za'ba. Yang keduanya diutus ke arah Badr untuk melihat bagaimana kondisi, bagaimana keadaan musuh, bagaimana. 2 orang ini mereka berangkat ke sana dengan ontanya. Dan ontanya meninggalkan apa? Meninggalkan kotoran, dikarenakan itulah Abu Sufyan apa? Tahu. Jadi enggak gampang ya ikhwah. Faham? Abu Sufyan tahu dikarenakan 2 orang ini. Makanya Abu Sufyan waktu mendatangi tempat yang telah dimata-matai oleh 2 orang ini, Abu Sufyan menanyakan orang di situ, apakah ada datang orang Madinah? Apakah ada datang orang-orang? Semuanya menjawab enggak tahu. Semua menjawab enggak tahu. Tapi Abu Sufyan enggak berkecukupan dengan ucapan mereka, tapi melihat dan mengecek lokasi sehingga tahu, oh ini ternyata ada onta dari Madinah. Kok bisa? Kurma. Biji kurma yang ada di kotorannya onta, dan Madinah sangat dikenal dengan apa? Dengan kota kurma. Sangat dikenal dengan kota kurma. Dan Rasul alaihi salatu wasallam sesampainya beliau dekat dengan tempat-tempat Badar di situ, berjumpa dengan orang-orang yang terhitung kampung, orang-orang kampung sana. Menanyakan tentang Abu Sufyan, menanyakan tentang apakah kalian melihat di sini orang-orang datang dengan perdagangan mereka dari arah Syam. Orang-orang tadi itu tanya, kalian itu siapa? Rasulullah mengatakan, kabarkan kami dulu, kami akan mengkabarkan kepada kamu, kami ini dari mana. Akhirnya dikabarkan, naam, telah datang beberapa orang dari arah Syam, tapi mereka merubah rutenya. Kenapa dari rubah rutenya? Karena tahu, ini ada mata-mata sudah datang. Jadi mereka nggak jauh dari sini. Akhirnya merubah rute ke arah mana? Ke arah yang lebih dekat dengan laut. Karena Badar itu dekat dengan pesisiran. Selepas mereka itu mengasih kabar kepada Nabi SAW, akhirnya mereka kembali tanya, mimman antum, kalian ini dari mana? Maka Rasul SAW mengatakan, nahnu min ma. Kami ini dari air, semua kita dari air. Gak perlu kasih tahu kami di Madinah. Ini perang, orang harus punya siasat. Kalau seandainya nahnu min Madinah, nanti kalau misalnya datang utusan dari sana, tanya, apa kalian orang Madinah? Oh iya, na'am. Barusan datang orang Madinah, kasihan. Tapi mereka atau Rasulullah SAW mengatakan kepada si penanya, nahnu min ma. Nahnu min ma, inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan tauriyah. Yang dinamakan dengan tauriyah. Satu lafaz memiliki 2 makna. Dipahami oleh si penanya lain dengan apa yang diinginkan oleh si pembicara. Seperti ucapannya Abu Bakar waktu itu ditanya, hari-hari mereka sedang diburon oleh orang-orang kufar Quraisy. Ditanya, ini yang bersama engkau siapa ya wahai Abu Bakar? Hadza yahdini sabil. Dia ini penunjuk jalanku. Penunjuk jalan memiliki 2 makna. Yang dipahami oleh si penanya lain dengan apa yang dipahami oleh si pembicara. Yang dipahami oleh ini apa? Dalal, penunjuk jalan. Saya enggak tahu jalan, dia petunjuk. Yang diinginkan oleh Abu Bakar, dia penunjuk jalan kepada surga, kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah lahuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.